Episode 27. Berkelahi. Sepulang sekolah, Raka langsung pergi ke rumah Eriska. Entah apa yang dipikirkan oleh cowok itu saat ini. Yang pasti dia harus bisa bertemu dengan Eriska. Raka harus ngomong banyak hal pada Eriska. Melajukan motornya pelan karena tahu jika mobil Eriska pasti belum sampai rumah. Tadi setelah Eriska masuk ke dalam mobil, Raka mengikuti mobil Eriska selama 15 menit mobil itu berlalu. Pikiran cowok itu sama sekali tidak karuan. Dia sebelumnya tidak pernah berpikir sampai harus mengikuti dan mengejar Eriska seperti ini. Raka tahu apa yang dilakukannya pada Eriska adalah bentuk pelecehan. Untung saja Eriska tidak mengatakan hal itu pada Kenjo ataupun Firza. Kalau sampai hal itu terjadi, minggu Raka bakalan melamar Eriska saat itu juga. Jujur, hatinya tidak terima melihat Eriska dekat dengan Firza maupun Gala. Raka cuma ingin Eriska menatap ke arahnya saja dengan semangat 45. Akhirnya Raka menarik gas motornya sedikit agar lajunya juga sedikit kencang. Raka bisa melihat Eriska keluar dari dalam mobil dengan wajah ditekut. Dia tahu kalau cewek itu benar-benar butuh dukungan untuk belajar. Mungkin karena sejak dulu Eriska memang selalu manja dan jarang belajar, membuatnya menjadi susah untuk bisa mendapatkan nilai yang bagus. Raka menghentikan mobilnya di luar gerbang rumah Eriska. Kemudian dia berlari karena melihat Eriska sudah sampai di depan pintu dan akan masuk ke dalam. Kalau sampai Eriska sudah masuk, dia bakalan sulit untuk menemui gadis itu lagi. Bisa dipastikan Eriska tidak akan mau keluar kalau melihat Raka di depan rumahnya. Jadi dia harus bisa mengejar Eriska sebelum gadis itu masuk ke dalam rumah. "Rizka, tunggu." Eriska menolak dan langsung membelalakan. Matanya tidak percaya melihat Raka berada di hadapannya saat ini. "Raka," geram Eriska benci. "Jangan pergi. Gue mau minta maaf. Gue gak bermaksud buat gituin lo. Riz, jujur gue merasa terhina dan sakit saat lo jijik sama gue. Ego gue terluka," ujar Raka langsung begitu saja. Eriska hanya diam. Dia bisa melihat kesungguhan di mata itu. "Please, maafin gue. Gue gak seperti yang lo bayangin. Riz, cuma sekali itu gue sama Norin. Itu pun dia yang mulai duluan. Gue, cukup," seru Eriska. "Riz." "Gue bilang cukup." Raka langsung mengatupkan bibirnya. "Buat apa lo jelasin hal itu ke gue? Enggak perlu kah? Enggak penting juga. Yang jelas gue enggak mau tahu urusan lo sama si cupu itu. Kalian mau ciuman atau mau tidur bareng? Bukan urusan gue." Lagi-lagi hati Raka sakit ketika mendengar ucapan Eriska yang seakan menganggapnya sudah tidak penting lagi di hidup cewek itu. "Oke, gue salah. Lo emang benar. Itu bukan urusan lo, sorry, gue cuma mau minta maaf buat kesalahan gue kemarin." Eriska masih diam. Dia menatap Raka yang kali ini matanya seperti berkaca-kaca. Tapi pria itu langsung mendongak karena tidak ingin jika Eriska tahu kalau memang Raka ingin nangis saat itu juga. Entah kenapa. Tapi yang jelas dia merasa kehilangan Eriska saat itu juga. "Oke, sekarang pergi dari sini," usir Eriska. Akhirnya Raka mengalah. Dia memang tidak bisa memaksanya kehendak Eriska untuk menerimanya di rumah itu. Yang terpenting sekarang dia sudah mendapatkan maaf dari Eriska. Hari ini rencananya Eriska akan pergi untuk kursus ke tempat Aldi. Semenjak mendapatkan soal-soal remedi dari Pak Ridwan yang sampai sekarang belum kelar-kelar, Eriska jadi lebih serius untuk belajar matematika lagi. Pada saat gadis itu akan berangkat dan mengambil ponselnya di atas meja rias, tiba-tiba Niken menelepon. "Halo?" "Halo, Riz, lo udah mau berangkat ke rumah gue ya?" "Iya, ini mau on the way." "Mending gak usah. Kak Aldi pergi. Tadi pamit sama gue." "Ya, padahal udah semangat banget ini. Mending lo nyari tempat kursus lain. Karena sepertinya Kak Aldi akan pindah keluar kota." Eriska terkejut mendengar ucapan itu. "Loh, kenapa sih? Padahal gue udah suka banget sama Kak Aldi." "Gue juga enggak tahu. Udah dulu ya. Bye."
Eriska mendudukkan dirinya di sofa. Dia harus menjadi pendamping belajar lagi. Padahal nyari tempat kursus sekarang ini begitu sulit karena pasti banyak yang sudah penuh. Akhirnya Eriska memutuskan untuk merebahkan tubuhnya di atas ranjang karena moodnya untuk belajar juga udah hilang. Firza tidak menghiraukan ucapan Raka yang menginginkan Firza untuk menjauhi Eriska. Dia merasa sangat senang bisa dekat Eriska tanpa takut direcoki oleh siapapun. Hai, Rizka. Niken. Eriska dan Niken menoleh, melihat Firza yang berjalan ke arah mereka sambil menyunggingkan senyumnya. Hai, Firza. Seru Niken melambaikan tangan ke arah cowok tampan itu. Vero menanggapi dengan senyum khasnya. Sebenarnya gue mau ngomong sama Eloris. Bisa lo ikut gue sebentar? Eriska menoleh ke arah Niken dan reaksi temannya itu malah mendorong tubuh Eriska agar maju dan seakan-akan mengiyakan ajakan Firza. Eriska menoleh ke arah Niken yang malah menggoda dengan menaik turunkan alisnya. Udah sono. Niken mengibas-ngibas tangannya ke depan, mengusir kedua orang beda jenis kelamin itu. Akhirnya dengan terpaksa, Eriska mengikuti ajakan Firza yang membawanya ke suatu tempat. Firza berhenti di depan perpustakaan. Kemudian menatap Eriska. Sepertinya dia harus nembak Eriska sebelum cewek cantik ini dimiliki yang lain. Apa-apa Firza? Tanya Eriska menatap Firza. Sebenarnya gue mau ngomong sesuatu ke Elo. Riz, tapi nggak di sini. Ucap Firza menatap Eriska dengan tatapan yang sulit diartikan. Emangnya mau? Ngomong apa? Kenapa nggak bisa di sini? Eriska memandang sekeliling. Tempat yang begitu ramai oleh para siswa karena memang sekarang sedang jam istirahat. Ikut gue. Ke sana. Eriska tersentak ketika Firza tiba-tiba menggenggam tangannya lembut dan membawanya ke arah belakang gedung sekolah. Bersambung.